Di negeri ribuan pulau ini, bukan hanya tanah dan air yang membentuk Indonesia, tapi juga cerita. Cerita yang dibisikkan dari mulut ke mulut, ditulis di daun lontar, disimpan dalam mimpi, dan hidup dalam ritual. Di balik keindahan lautnya, gunungnya, dan hutan tropisnya, ada legenda-legenda yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Kisah yang tak bisa dibuktikan, tapi juga tak bisa dibantah. Karena legenda selalu punya caranya sendiri untuk hidup. Inilah 10 tokoh legenda Indonesia yang menyimpan lebih dari sekadar cerita. Dari ujung selatan Pulau Jawa, suara ombak seolah tak pernah berhenti, dan di sanalah ia dipercaya bersemayam. Nyai Roro Kidul, ratu dari kerajaan laut yang tak terlihat mata manusia. Ia bukan sekadar mitos, tapi bagian dari sejarah tak tertulis Mataram. Sultan Agung hingga Panembahan Senopati dikisahkan melakukan tirakat dan tapa di pantai selatan demi mendapat restu dan kekuatan spiritual dari Sang Ratu Laut. Tapi jangan mencoba datang ke laut itu memakai pakaian hijau, karena itu adalah warna kesukaan Sang Ratu. Jika kau menarik perhatiannya, mungkin ombak akan menjadi lebih liar dari biasanya, dan mungkin kau takkan pulang. Di sebuah hutan rimba, seorang pemuda bernama Jaka Tarub hidup bersama ibunya. Suatu malam, ia melihat 7 bidadari mandi di sebuah telaga, dan ia, seperti tersihir, mencuri selendang salah satunya. Tanpa selendangnya, sang bidadari tak bisa kembali ke kahyangan. Ia akhirnya menikah dengan Jaka Tarub. Mereka hidup bahagia, tapi semua kebahagiaan yang dibangun di atas rahasia, cepat atau lambat akan runtuh. Saat sang istri menemukan selendangnya tersembunyi di lumbung padi, ia hanya tersenyum pahit, lalu pergi. Tidak dengan marah, tidak dengan kata, tapi dengan kesedihan yang akan tinggal selamanya. Jaka Tarub hanya bisa menatap langit kosong. Di pesisir barat Sumatera, seorang ibu tua setiap hari duduk menghadap laut, menunggu anak lelakinya. Malin Kundang pergi merantau demi memperbaiki nasib. Bertahun-tahun berlalu, sampai kapal megah bersandar, membawa Melin yang kini kaya raya. Tapi Melin malu. Ia malu pada ibunya yang dekil dan renta. Ia menolak, mengusir, dan mengingkari darahnya sendiri. Langit mendung, hujan turun deras, petir menyambar. Dan disitulah Malin membeku menjadi batu. Ia jadi peringatan, bukan hanya soal durhaka, tapi tentang kesombongan manusia yang lupa dari mana ia berasal. Sangkuriang adalah pemuda gagah yang berburu di hutan. Ia bertemu wanita cantik dan jatuh cinta, tapi wanita itu bukan orang asing. Ia adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi yang tak menua karena berkah langit. Saat kebenaran terungkap, Sangkuriang hancur, tapi ia tetap ingin menikahinya. Dayang Sumbi menantangnya. Buat danau dan perahu dalam semalam. Sangkuriang hampir berhasil, tapi Dayang Sumbi menipunya, dan matahari pun terbit lebih cepat. Dalam kemarahan, ia menendang perahu raksasa itu. Gunung Tangkuban Perahu adalah perahu yang gagal menjadi bahagia. Di desa-desa Jawa, terdengar bisik-bisik soal orang-orang yang tiba-tiba kaya. Rumahnya megah, hartanya melimpah, tapi ada yang tak beres. Itulah pesugihan. Dan Nyi Blorong adalah tokohnya. Ia muncul sebagai wanita cantik, tapi tubuhnya setengah ular. Ia memberi emas dan kekayaan, tapi menuntut tumbal. Tak selalu darah, tapi kadang anakmu atau istrimu atau jiwamu sendiri.
Calon Arang adalah wanita sakti dari Kediri. Ia punya satu luka. Anaknya Ratna Manggali tidak juga mendapat jodoh. Ia dikucilkan, dihina, dan ditertawakan. Dalam marah dan sakit hati, Calon Arang membuka kitab tua warisan leluhurnya. Ia panggil kekuatan kegelapan, wabah menyebar, tanaman mati, manusia sekarat. Hanya satu orang bisa menghentikannya, Empu Barada. Mereka berhadapan dalam duel spiritual yang mencabik batas, dunia manusia dan dunia gaib. Tapi bahkan ketika Calon Arang kalah, dendam seorang ibu tak pernah benar-benar mati. Dalam mitologi agraris, Jawa dan Bali, Dewi Sri bukan sekadar Dewi Padi. Ia adalah simbol dari kelahiran, kematian, dan kehidupan kembali. Dalam beberapa kisah, ia adalah putri surga yang ditanam setelah kematiannya, dan dari tubuhnya tumbuh padi. Masyarakat petani menyebutnya ibu, dan hingga hari ini, ia dihormati dalam upacara seperti wiwitan dan serentau. Tanpa dia, tanah tak memberi makan. Di Batavia masa lalu, saat rakyat menderita di bawah kolonial Belanda, ada satu nama yang ditakuti penjajah, Si Pitung. Ia mencuri dari orang Belanda dan membagikan hasilnya pada rakyat kecil. Rumahnya sederhana, ilmunya tinggi. Mereka bilang, peluru tak bisa melukainya. Tapi satu hari, seseorang membocorkan rahasianya. Ia akhirnya tewas, tapi namanya hidup dalam nyanyian, cerita rakyat, dan hati rakyat kecil. Diperjuangkan oleh banyak pangeran, Putri Mandalika tahu, pilihannya bisa membuat perang pecah. Di tengah malam, ia berkumpul bersama semua pangeran dan rakyat, lalu ia melompat ke laut. Tubuhnya tak ditemukan, tapi setiap tahun muncul nyale, cacing laut, yang dipercaya jelmaan sang putri. Festival Bau Nyale adalah bukti bahwa pengorbanan bisa lebih abadi daripada tahta. Dari epos Lagaligo, Saweri Gading adalah manusia setengah dewa. Ia berlayar menembus dunia untuk menemukan cinta dan takdirnya, tapi takdir membawanya pada larangan. Karena ia jatuh cinta pada saudara perempuannya sendiri. Ia memilih jalan sunyi, mengembara tanpa akhir. Kisahnya bukan sekadar mitos, tapi warisan spiritual dan budaya masyarakat Bugis, yang hingga kini masih dihormati dalam upacara dan karya sastra. Legenda bukan sekedar dongeng. Ia adalah warisan, cermin, dan kadang peringatan. Kisah-kisah ini tidak perlu dibuktikan benar atau salah, karena tugas mereka bukan itu. Tugas legenda adalah membuat kita merenung. Siapa kita? Dari mana kita? Dan bagaimana kita hidup? Jika kamu masih merasa cerita ini terlalu mistis, ingat, banyak kebenaran yang lahir dari cerita yang tak bisa dijelaskan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kisah legenda seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu yang suka misteri Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana misteri bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami.